Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beatrice Krista Brutarigan dengan NIM 22124420004. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang telaah kurikulum. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Topik pertama yaitu pengertian dan konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Konsep dasar kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan komponen-komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah adalah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah juga, indikator keberhasilan pembelajaran. Untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan kepada anak didiknya. Selanjutnya untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat atau kesenjangan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, goals and objective, yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, analisis kebutuhan merupakan proses penting karena melalui kegiatan ini dapat dilakukan sebuah evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan siswa. Analisa kebutuhan ini terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada evaluasi dan sintesis, yang ketiga ada pemodelan, yang keempat ada spesifikasi, yang kelima ada review. Untuk menganalisis kebutuhan anak, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Kita perlu memahami apa yang sedang terjadi pada anak. Setiap anak adalah unik, sehingga kebutuhan seorang anak akan berbeda dengan anak yang lain. Lakukan observasi yang berulang dalam mengamati tingkah laku anak. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum. Adapun 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum diantaranya yaitu yang pertama adalah pendekatan subjek akademik, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan teknologi, yang keempat pendekatan rekonstruksi sosial. Kita lanjut. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan,
kepraktisan, dan efektivitas. Tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk pengembangan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan pengembangan kurikulum, yakni yang pertama ada landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua adalah landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang dapat didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Yang keempat, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, topik pengembangan perangkat pembelajaran. Tersedianya perangkat pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan alat media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran atau digunakan pada tahap tindakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat pembelajaran memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam pengelolaan proses belajar mengajar dapat berupa buku siswa, lembar kerja siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan tes pencapaian. Tes pencapaian digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan belajar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu, tes pencapaian ini dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang telah kurikulum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.